Belakangan Bapak mengatakan, saya tidak percaya lagi pada Pak Jokowi. Iya. Sedalam itu kemarahan Anda? Iya sudah, karena ini sudah keterlaluan. Pak Mulyono itu semakin parah mainnya. Pak Jokowi maksudnya kan? Iya. Kenapa? Kok kemudian main lagi di Mahkamah Agung? Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di channel YouTube gua, Hairun Imam. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana Pak Mahfud MD lagi-lagi Pak Mahfud MD berusaha disadarkan oleh Fahri Hamzah, teman-teman. Karena Fahri Hamzah mengatakan, Anda selama 4 tahun ini ngapain aja gitu di pemerintahan. Anda kan berada di sisi Pak Jokowi, di sebelah kanan Pak Jokowi. Orang kepercayaan presiden, seorang Menko, menteri koordinator. Anda ngapain aja selama 4 tahun? Anda keluar dari Menko Polhukam, Anda mengkritik presiden, Anda mengkritik sistem. Selama 4 tahun, Anda kerjanya ngapain Pak Mahfud? Kenapa tidak memperbaiki sistem yang rusak, memperbaiki hal-hal yang Anda kritik hari ini? Kenapa baru hari ini Anda mengkritik? Kenapa dulu-dulu Anda tidak memperbaiki itu semua? Dan inilah yang sedang digugat oleh Fahri Hamzah kepada Pak Mahfud MD. Oke, sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita simak videonya berikut ini. Nah, pikiran saya waktu Pak Mahfud jadi Menko Polhukam, dia akan kejar ini, I will fix this system. Oke. Supaya kalau satu hari saya berada dalam satu posisi, saya nggak akan lagi dijebak oleh sistem itu. Nah, sistem itu misalnya yang saya sering ulang-ulang nih, yang pertama adalah keanggotaan partai. Dia bukan anggota partai, ya kan? Jadi kalau kita itu bukan anggota partai, satu dari problem inti yang yang penting adalah bahwa menjadi seorang pejabat dalam sistem demokrasi, Anda harus terafiliasi dengan power tertentu yang menyebabkan Anda berhak mendapatkan porsi itu. Berarti kalau nggak anggota partai nggak bisa? Ya, atau afiliasi lain. Anda adalah tokoh besar, Anda adalah orang yang itu pun nggak jelas tangganya kan? Karena Anda nggak punya forum forum resminya. Kalau Anda anggota partai, misalnya ketua partai, saya jelek-jelek gini ikut menentukan Gibran. Ya karena ada di partai. Saya adalah pimpinan partai, jadi waktu musyawarah saya ikut bicara, gitu. Tapi kalau Anda enggak, kan akhirnya kan Anda, nah itu maksud saya, kenapa enggak sistem ini difikskan oleh beliau, memfikskan sistem partai politik, sistem pemilu. Dua hal ini paling tidak, pertarungan pemilu. Dua hal ini paling tidak harus difix. Terjebak. Nah akhirnya dia menunggu, ya kan, dang, dia nggak ada rencana. It's not Saya in the tarik plan. dikit ya, Bang. Ya. Nah, oke. Kan nggak ada rencana. Kan itu yang saya bilang. Sebenarnya banyak yang jadi korban loh. Kan yang ada rencana ini namanya Prabowo. Dia keluar dari militer, dia jadi pengusaha. Setelah itu dia bikin partai. Serius nih, dia bikin tangga-tangganya kan. Nyalon kalah, maju lagi. Pertanyaannya kenapa Prabowo bisa tetap maju? Karena dia punya partai. Dia punya modal. Dan dia tahu sistem ini. Karena sistem ini pakai meskipun Prabowo nggak setuju threshold ya. Tapi dia tahu ini ada sistem. Jadi satu-satunya cara jalannya harus begitu. Iya dong. Anies nggak punya partai. Itu dia spekulasi kan. Sekarang kan dia juga. Ini nih, lihat nih Prabowo udah naik gini kan. Ini udah naik nih. Nah yang lain tiba-tiba dari samping tuh masuk dalam pertarungan ini. Jatuh bos. Nggak jatuh lewat tangga kawan itu. Jatuh tertimpa tangga itu. Sakit itu bos. Karena itu tadi. Satu politik ya harusnya ada tangganya, ada sistemnya. Yang lain tidak pakai tangga. Nah sekarang nih, ini kita lanjutkan menjawab pertanyaan Ya, Anda. Pak Mahfud dulu nih, Pak Mahfud dulu nih, Pak Mahfud. Ya kan? Tiba-tiba di ujung, Mahfud aja. Dia masuk. Dia nggak pernah bikin kalkulasi. Kenapa Ganjar melorot? Kenapa Pak Jokowi kemudian pecah dari Ganjar? Kan dia nggak bikin itu kan? Akhirnya kenapa saya akhirnya jadi berbeda sama Pak Jokowi? Dia nggak pasang sikap dari awal. Karena nggak pernah kepikiran bakal masuk. Nggak pernah kepikiran dan dia itu loyal kepada Pak Jokowi.
hampir Siapa lebih loyal Pak Mahfud? Pak Mahfud Loyal pada Pak Jokowi. loyal pada Pak Jokowi dan tidak pernah bicara ganjil tentang Pak Jokowi. Betul ini. Semasa dia menjadi pejabat, dia adalah pembela Pak Jokowi habis-habisan. Tiba-tiba Tok tiba-tiba ngomongnya lain. Loh, salahkan polisi, salahkan TNI, salah sistem semua. Loh, you are on the top of the system. You are on the top of the system. Wow, ngeri banget. Anda ya. kan harusnya yang bertanggung jawab atas sistem itu. Kok tiba-tiba sistem yang Anda selama ini bangun atau Anda ada dalam pengawasannya, kok tiba-tiba jadi rusak? Saya bisa jawab ya. Ya. Kan namanya orang kampanye. Nah, itu harus ada yang dipertahankan, harus ada yang disalahkan, harus begitu dong. Itulah rusak jadinya gitu loh. Nah, itu ya. yang diganjil dilihat orang. Makanya akhirnya berhenti supaya bisa bebas bicara. Menjadi tidak konsisten. Tapi itu udah telat, bos. Harusnya dari awal kalau mau. Ya dari awal tuh dia niat maju. Kalau saya jadi Pak Mahfud ya mohon maaf ya. Ah. Saya bilang Pak Jokowi, Pak terima kasih Pak. Atau diajak sama Ibu Mega. Saya bilang, Bu Mega saya terima kasih. Saya merasa jabatan Menko Polkam ini adalah akhir buat saya karena ini tidak saya rencanakan dan karena itulah saya terima kasih. Saya nggak bisa dalam pertarungan lainnya. Apalagi kalau tiba-tiba di tengah jalan saya harus Maksudnya Bang Fahri ini nolak? Iya dong. Bagaimana caranya Ganjar bisa melawan Pak Jokowi? Come on. Dia ini kan nggak ada sebenarnya, kan dia dibesarkan Pak Jokowi. Tapi kan Ganjar punya backup partai yang luar biasa. Iya makanya itu tadi karena tangga ini nggak jelas. Rambutnya putih, kode-kode yang Iya akan udah diangkat dipimpin. sama Pak Jokowi saya tahu. PDIP belum setuju loh. Itu Ya, belum setuju ya. Belum setuju. Rambutnya putih, ya kan. Terus suruh PSI bikin dukung Ganjar jadi presiden. Ngamuk PDIP. Apa-apaan sini partai nggak jelas katanya gitu. Taruh sama si Yeni. Ngamuk orang. Gambar di mana? Seluruh Indonesia bos. Projo kasih kode rambut putih dalam sidang Projo. Wah orang bilang Pak Jokowi akan bersama Ganjar. Tong naik surveinya Ganjar. Ganjar sur dia kira ini dia. Sur dia kan? Sur dia. Memang dia kan? Oh, enggak. Pak Jokowi. Iya maksudnya Pak Jokowi mau itu gabung dengan Pak Itu Prabowo bukan sih? dia kan nggak ada sistemnya kan, Iya. ya kan? Ini kan dia berada dalam satu situasi. Itu yang saya bilang ya, partai politik kesalahan sistemnya adalah surrender dengan survei. Dalam sistem yang baik, kaderisasi, nominasi, survei, electability. Oke. Ini enggak, survei dulu, terus partai mengalah semua. Kamu, kader-kadermu ngalah ya, karena ini surveinya tinggi. It's wrong. Kayak Pak Anies Kan dong. pasti ada perhitungan positif Ya. dong. Nggak mungkin dong. Ya, tapi kan spekulasi kan. Seperti juga orang spekulasi seolah-olah karena Pak Prabowo milih Gibran kan. Tapi maksud saya kan kita bicara akhirnya Pak Mahfud dipenuhi oleh satu situasi di mana dia kena atau menjadi korban dari ketidakpastian yang dia izinkan berada dalam sistem politik. Kenapa Pak Mahfud mau? Ya itu yang saya nggak tahu gitu. Kalau saya jadi dia, saya akan bilang begitu. Cukup sudah Pak, saya sudah di sini. Silakan yang lain berkompetisi. Saya akan mengantarkan dan loyal kepada Pak Jokowi sampai akhir karena sudah 4 tahun saya bersama Pak Jokowi dan saya ikut membantu membuat sistem ini untuk Pak Jokowi dan saya akan tuntaskan 5 tahun bekerja, habis itu saya akan ngajar. Misalnya kayak begitu. Tapi kemudian tiba-tiba last minute Ganjar dipaksa oposan kepada Pak Jokowi. Come on Ganjar. Dalam 10 tahun, 15 tahun ini kapan Anda pernah ngomong negatif tentang Pak Jokowi? Kapan? Nggak pernah. Ganjar. Even single word nggak pernah. Pak Mahfud juga demikian. Dalam 5 tahun, hampir 5 tahun ini, kapan ngomong negatif tentang Pak Jokowi? Kapan menilai buruk ini pemerintahan? Kan kalau settingnya kan gini. Ini saya cerita the logic of ideas-nya ya kan. Saya itu melihat setelah krisis 2014-2019 itu kan dengan teman-teman kan, waduh ini sistemnya kok kayak gini ya.
kok bisa sistem ini mengajukan cuma 2 orang. Out of the blue, tiba-tiba 2 orang ini atau 4 orang, kita harus berpihak kepada salah satunya. Padahal dalam sistem demokrasi yang sehat, tangga pemihakan itu adalah partai dan ideologinya, kemudian ideologinya terlebih dahulu, kemudian partai dan jaringannya, barulah orangnya gitu. Tiba-tiba kita ini tuk tiba-tiba muncul karena threshold tadi itu. Saya bilang ini berbahaya gitu. Karena itulah sekali lagi pemilu kita bikin 2024, kalau bisa peaceful transition. Caranya adalah yang kemarin bertengkar itu harus bersatu. Bersatulah Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Benar jadi kan? Iya kan? Dan itu terjadi gitu. Pikiran saya waktu itu, kabinet dikumpulin sama Pak Jokowi sampai terakhir. Karena yang di luar kabinet itu Demokrat sama PKS nggak cukup. Gitu loh. Tapi kumpulin aja dulu sampai last minute. Nah 10 tahun Pak Jokowi bekerja menunjukkan bahwa kita ini kabinet ini ada gagasannya. Ada gagasannya, ada kerjanya, ada juga orang-orangnya. Kebetulan pimpinan partai aja juga di situ semua. Kemudian kita ngomong Pak Jokowi, Pak tahan kabinetnya Pak. Biarin aja terus sampai terakhir. Bagus juga nih koalisi besar gitu. Akhirnya ngomong koalisi besar kan. Tiba-tiba Nasdem sama Pak Surya keluar. Dukung Pak Anies Baswedan. Saya tanya Pak Jokowi, Pak, itu kesepakatan kabinet nggak? Saya tanya kan. Saya khawatir jangan memang kesepakatan kabinet gitu loh. Dia bilang enggak. Ya udah bagus Pak. Ini besar kan. Pikiran saya sih kalau ada yang pergi satu cuma 20%. Jadi 80 masih di sini nih. Ya. Kan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu harusnya 100% karena 2 kali pemilu kan. Ya. 4753, Ya, 4555 kan. ya. Nah, enggak ada yang keluar. Oh bagus Pak, tahan terus nih. Tiba-tiba keluar satu lagi. Saya bilang tahan Banyak Pak tuh sebagai bagi-bagi koalisi. Karena dalam sistem ini ya, yang saya sendiri ingin memperbaiki sistem ini nanti. Karena dalam sistem ini tidak ada yang relevan kecuali melawan atau bersama. Nah, teman-teman, itulah tadi video yang sangat luar biasa dari Bapak Fahri Hamzah yang sepertinya ingin mengingatkan Pak Mahfud MD kemana aja Pak Mahfud selama 4 tahun belakangan ini ketika menjadi Menko Polhukam. Anda banyak mendengar kekeliruan, kesalahan sistem dan segala macam. Kenapa Anda tidak membenarkan atau tidak memperbaiki sistem yang salah, sistem yang Anda kritik saat ini? Kenapa Anda tidak memperbaiki waktu itu KPK? Kenapa Anda tidak memperbaiki kepolisian dan segala macam? Kenapa Anda baru berteriak setelah Anda keluar dari Menko Polhukam? Waduh, ini sangat luar biasa ya dari Fahri Hamzah. Tapi masuk akal juga teman-teman. Selama 4 tahun, beliau ini menjadi orang kepercayaan Pak Jokowi, selalu berada di samping Pak Jokowi. Bahkan Pak Mahfud waktu itu menceritakan bahwa soal perpanjangan masa jabatan, soal perpanjangan 3 periode, soal penundaan pemilu, Pak Mahfud melindungi dan menepis seluruh tuduhan-tuduhan liar terhadap Pak Jokowi waktu itu teman-teman. Membantah seluruh isu-isu negatif terhadap Pak Jokowi waktu itu. Bahkan Pak Mahfud mengatakan ya beliau ditunjuk langsung oleh Pak Jokowi untuk segera menentukan tanggal pemilihan umum dan juga segera melaksanakan pemilihan umum tahun 2024. Saking tidak maunya Pak Jokowi 3 periode perpanjang masa jabatan dan juga menunda pemilu. Dan Anda mengatakan itu di depan para wartawan konferensi pers Pak Mahfud. Apakah Anda melupakan itu? Kenapa sekarang Anda ya mengatakan hal yang sangat kontroversial terhadap Pak Jokowi ya, sangat bertentangan dengan diri Anda 3 atau 2 tahun yang lalu. Tapi ya itulah politik teman-teman ya, ketika kita sudah berseberangan, tidak sejalan, tidak sevisi semisi ya, mungkin hal ini bisa menjadi bumerang bagi dirinya teman-teman. Tapi ya, orang bisa menilai Pak Mahfud. Orang semua bisa menilai, bisa melihat seperti apa Presiden Joko Widodo di mata rakyat. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.